Shalom Jemaat Tuhan, inilah Warta Betani. Inilah kegiatan Gereja Betani Blora yang perlu kami sampaikan dalam sepekan. Apakah Anda merasakan kesesakan dalam hidup? Rasa putus asa dan berbeban berat? Mari, alami pemulihan. Temukan kelegaan, nikmati pembebasan. Rasakan hadirat dan lawatan Tuhan dalam doa malam lawatan live streaming setiap hari Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kirimkan setiap pokok doa Anda di nomor WA Gereja 0821 4247 6262. Alami kuasa hadiratnya dalam ibadah raya streaming Geraha Betani Blora setiap hari Minggu pukul 7 pagi dan 5 sore. Ajak seluruh anggota keluarga Anda untuk mengikuti ibadah raya ini. Bagi adik-adik sekolah minggu, jangan lupa untuk mengikuti Sekolah Minggu Pahlawan Kuat Streaming setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Persembahan dan persepuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor rekening 19697777779 atas nama GBI Betani Blora. Demikianlah informasi Warta Betani. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua ada di dalam anugerah Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita, hidup kita. Kita ingin memuji, menyembah dan kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Sebagai orang yang percaya hidup dalam anugerah Tuhan, kita pasti akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih setia, buat anugerah Tuhan sepanjang minggu ini. Kami bersyukur buat penyertaan, perlindungan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Saatnya kami ingin memuji, kami ingin menyembah Tuhan. Kami ingin memberi yang terbaik buat Tuhan. Kami ingin membuka hati kami untuk kami mendengar sabda Tuhan. Bapa, kami berdoa, urapi kami semua, hamba-hambamu yang melayani, juga setiap kami umatmu yang mendengarkannya. Kami sama-sama, kami menyambut hadirat Tuhan, kami menikmati kasih sayang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Amin, selamat beribadah, Tuhan memberkati kita. Yang bersuka cita pada saat pagi hari ini memberikan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan haleluya. Yes. Adalah baiknya kita memuji dan menyembah Tuhan, mengagungkan namanya. Yes. Yang mati
Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Haleluya. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segala. Amin Tuhan. Tenanglah jiwaku, aman hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih buat segalanya yang Kau berikan atas kami. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu Tuhan atas hidup kami. Sebab Engkau Allah yang layak kami puji. Engkau Allah yang kami agungkan. Hanya Engkau Yesus Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu.
Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Sungguh kami bangga padamu Tuhan. Kami memiliki Allah yang dahsyat. Kami bangga, kami memiliki Allah yang hidup. Engkau Yesus, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu hadir dalam kehidupan kami di setiap saat Engkau ada. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, siapa lama yang sana. Hikaya lama ya lama. Yesus, Yesus, Engkau Tuhan, Allah yang setia. Mari gereja Tuhan dimanapun Engkau berada pada saat pagi hari ini, mari Kau datang di hadapan Tuhan. Sembah, cari wajah Tuhan, temui secara pribadi dalam pergumulanmu, di dalam persekutuanmu pagi hari ini. Dia Allah hadir, Allah hadir. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan, segala pujian hanya bagi-Mu. Oh, sungguh besar pengorbanan-Mu, Kau tunjukkan kasih-Mu, Kau tunjukkan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih. Kami terus bawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami terus bawa ucapan syukur kami. Kami hanya percaya. Kami mau bangun iman percaya kami kepadamu dengan ucapan syukur dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh mengerti, kami tahu bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan semuanya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Amin. Sungguh besar, yes. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan sungguh indah, sungguh indah.
sungguh indah. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setiamu, anugerahmu yang berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan kami. Dan kami sadar bahwa kami ini ada karena perlindunganmu. Dan kami ada hari ini karena berkat-Mu, penyertaan-Mu yang luar biasa. Sebentar kalau kami ini akan duduk mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara dalam setiap kehidupan kami. Buat supaya kami ini mengerti apa yang Tuhan mau bicara dalam hidup kami. Dengan bahasa yang kami dapat mengerti, mari Tuhan berbicaralah. Kami siap mendengar dan kami siap diurapi. Hanya dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Ya saudara, hari ini saya akan mau sharekan buat saudara sebuah firman yang saya akan beri judul Lahirnya Gereja yang Sejati. Ya, sudah nggak berasa Bapak Ibu Saudara ya, sudah 6 bulan kita ini ibadah online ya. Dan selama ibadah online ini ada banyak hal yang terjadi. Terlebih adalah bagaimana cara kita beribadah kepada Tuhan. Ya, ada beberapa cerita, ada beberapa orang yang berkata kepada saya, waduh selama ibadah online ini nggak enak. Nggak seperti yang dulu, ya, bisa ketemu. Kalau ibadah online ini sulit, saya harus lihat handphone yang kecil. Saya cuma melihat seperti melihat tontonan TV. Ya. Terlebih kalau belum lagi kalau acara internetnya lagi down, acaranya keputus, nggak seru. Ya saudara, kita semua mengalami hal yang sama hari-hari ini. Dan kita nggak tahu sampai kapan akan menjadi, apakah bisa kembali menjadi normal atau tetap akan mengalami seperti hal seperti demikian, saudara. Dan banyak dari orang-orang rekan-rekan jemaat Tuhan juga menyampaikan kepada saya, Pak, kapan kita akan beribadah kembali seperti dulu? Kami menantikan hal-hal yang seperti dulu bisa kumpul lagi, bisa normal kembali. Karena mereka katakan kami gak suka yang new normal seperti ini, gak nyaman. Nah saudara, mari hari ini saya akan mau share kepada saudara bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau bicara kepada setiap kita gerejanya. Gereja seperti apa yang Tuhan mau, ya. Nah ini hal yang sama sebenarnya yang dirasakan juga oleh bangsa Israel, saudara, ya hari ini. Di mana sebenarnya mereka juga menantikan akan dibangun kembali bait Allah mereka, saudara. Mereka merindukan bait Allah dibangun kembali sampai hari ini. Bait Allah yang tinggi, yang besar, yang megah. Sebab mereka merasakan kalau tanpa gedung bait Allah, ibadah mereka enggak sempurna. Ya, itu perasaan yang sama yang seperti kita alami hari ini. Nah, saudara, sebelum saya melanjutkan kembali, mari kita lihat perjalanan bait Allah dari umat Israel, bangsa Israel ini saudara ya. Sejak pertama kali dibangun bahkan sampai hari ini. Ada sebuah sejarah yang terjadi, kejadian yang terjadi secara nyata. Dan baiklah kita akan belajar apa yang Tuhan mau untuk gerejanya. Mari kita buka dalam 1 Raja-Raja 6 ayat yang pertama sampai yang kedua. 1 Raja-Raja pasal ke-6 ayat yang pertama sampai yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Ayat pertama, dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel dalam bulan Syu. Yakini bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Ayat 2, diperhatikan. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Saudara, kalau saudara pernah lihat gambar atau rancangan dari bait Allahnya yang dibangun oleh Salomo, ini bait Allah yang sangat besar, sangat megah pada zaman itu, saudara. Gak cuman karena besar, ukurannya yang luar biasa, dikatakan 60 hasta itu setara dengan 27 meter, ya.
20 hasta itu 9 meter, jadi 27 meter panjangnya, lebarnya 9 meter, dan dikatakan tingginya 30 hasta itu sekitar 13 sampai 14 meter, saudara. Begitu tinggi luar biasanya. Tapi bukan sekedar tinggi, bukan sekedar besar, tapi bahannya dibangun dengan kemegahan, dengan sesuatu yang sangat mahal. Saudara bisa bayangkan, itu semua perabotan di dalamnya dilapis dengan emas, saudara. Kalau mereka pakai kayu, itu kayu-kayu dari pohon sanobar yang terbaik. Ya. Dan dari batu-batu, dan dikerjakan oleh tukang-tukang, oleh pengrajin-pengrajin emas yang luar biasa hari itu, saudara. Ya, bangsa Israel semuanya membangunnya, saudara, dengan luar biasa. Sampai akhirnya bait yang megah, yang besar itu jadi. Dan mereka melakukan ritual penyembahan mereka di dalam bait itu, saudara. Ya. Dan pada akhirnya kita tahu, saudara, bahwa bait Salomo yang besar, yang megah itu dihancurkan oleh tentara Babel, saudara. Bait Allah yang tadinya merupakan kebanggaan, bait Allah yang tadinya merupakan dianggap sebuah ikon, sebuah trademark, landmark, ya, bahwa ada di Yerusalem sebuah bait yang begitu luar biasa, tempat ibadah yang luar biasa. Dan tiba-tiba hari itu hancur, saudara. Tempat yang tadinya dipakai sebagai tempat pertemuan ibadah yang penting. Ada hari raya pendamaian, hari raya yang lain. Seluruh umat kumpul jadi satu di bait Allah Salomo yang besar, yang luar biasa ini. Dan hari itu hancur total, saudara. Ya. Ini bait Allah luar biasa. Jadi kalau hari-hari ini, ya, ada bait-bait Allah, gereja-gereja dibangun luar biasa, itu sejak zaman dulu sudah ada, saudara. Ya. Dan apa yang terjadi waktu bait Allah ini hancur, saudara? Apa yang terjadi waktu bait Allah yang dipakai untuk ibadah dan tiba-tiba itu hilang, gak ada kembali. Nah, ini yang terjadi, bahwa bangsa Israel hari itu mereka dipaksa untuk memikirkan ulang tentang bagaimana sebuah esensi, sebuah ibadah mereka, saudara. Yang tadinya mereka melakukan semua peribadatan di dalam sebuah gedung, di sebuah tempat. Dan hari itu gedungnya hancur, ya, bait Allahnya dihancurkan. Orang-orang Israel jadi tawanan di Babel, mereka menjadi orang asing, mereka menjadi budak, saudara, menjadi orang-orang tahanan. Dan di saat itulah Tuhan berbicara kepada bangsa Israel tentang sebuah esensi yang ibadah yang esensi. 1 Samuel 15 ayat 22. 1 Samuel pasal 15 ayat 22. Dikatakan firman Tuhan, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Perhatikan, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Tuhan berbicara kepada melalui nabinya kepada bangsa Israel hari ini, bahwa yang esensi dari penyembahan, dari ibadah, bukanlah sebuah liturgi. Dikatakan sebuah liturgi mempersembahkan korban, bukan itu. Tapi dikatakan bahwa mendengarkan lebih baik daripada korban sembelian atau liturgi. Memperhatikan Tuhan dikatakan lebih baik daripada acara-acara keagamaan. Jadi apa yang mau saya sampaikan? Yang terpenting di dalam ibadah bukan liturgi. Bukan bagaimana cara kita mempersembahkan. Mempersembahkan baik. Mempersembahkan korban itu baik. Tapi firman Tuhan katakan ada yang lebih baik. Ada yang lebih berharga buat hidup kita. Ada yang lebih esensi kata Tuhan. Apa itu? Adalah waktu kita hidup di dalam ketaatan. Dalam Alkitab versi BIMK, Bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bahwa mendengar dan kepatuhan, mendengar dan melakukan firman, itulah penyembahan. Penyembahan
Bukan sekedar kita tepuk tangan, bukan sekedar waktu kita angkat tangan, kita rame-rame bersorak dengan musik, dengan sound system. Oh itu baik, gak ada yang salah dengan sound system, gak ada yang salah dengan alat musik. Gak ada yang salah dengan pelayanan-pelayanan mimbar ini saudara, gak ada yang salah. Gak ada yang salah dengan gedung lighting yang Tuhan berikan, Tuhan berkati supaya kita bisa membangun gedung yang bagus. Tapi itu bukanlah sebuah esensi dari kekristenan. Bukanlah sebuah esensi dari sebuah ibadah. Itu semua hanya penunjang. Tapi ini yang lebih penting yang Tuhan mau. Hari itu mereka gak bisa lagi ibadah dalam sebuah tempat ibadah bait Allah. Tapi bukan berarti mereka tidak beribadah. Dan Tuhan katakan bahwa ibadah yang sejati adalah waktu kita taat. Waktu kita ini mendengar dan melakukan kehendak Tuhan. Karena itu yang pertama, bahwa gereja yang sejati adalah gereja yang dibangun atas dasar ketaatan, bukan ritual. Penyembahan bukan lagi berbicara tentang acara yang bisa kumpul-kumpul ke depan saudara. Ya, sekalipun nanti kita akan masuk bulan depan kepada sebuah sistem gereja yang baru, gereja new normal saudara, ibadah new normal maksud saya. Ya. Di mana jam ibadah yang dulunya 2 jam sekarang menjadi 1 jam, gak bisa lama. Pujian penyembahan yang dulu bisa mengalir dengan enak, mungkin sekarang gak bisa. Karena setiap kita wajib pakai masker. Kita gak bisa lagi nyanyi terlalu panjang. Kita gak bisa lagi loncat-loncat bersorak mungkin saudara, karena kita semua pakai masker. Jumlah juga akan dibatasi demi kepentingan kesehatan saudara. Namun apakah itu menjadi sebuah hambatan untuk kita tidak bertumbuh? Untuk kita bahwa sudah gak ada lagi gereja? No, bukan. Sebab inilah yang Tuhan bicara kepada kita. Bahwa penyembahan bukan sekedar waktu kita bernyanyi. Penyembahan bukan pada waktu bicara tentang sekedar bermusik. Tapi penyembahan bisa dilakukan di mana saja. Penyembahan bukan lagi sebuah liturgi di dalam gereja. Tapi waktu kita melakukan kehidupan yang taat kepada firman. Waktu kita memiliki kehausan mendengar suara Tuhan. Tuhan katakan mendengar lebih baik. Daripada mempersembahkan korban. Daripada sekedar ritual. Penyembahan adalah waktu kita mendengar firman Tuhan. Dan kita melakukannya dengan kesungguhan hati kita. Itulah penyembahan. Karena itu saya sering katakan bahwa definisi dari penyembahan yang utama adalah ketaatan kita saudara. Ibadah yang utama adalah ketaatan kita. Abraham waktu dia diminta untuk mempersembahkan anaknya. Dikatakan Abraham itu taat sekalipun itu sulit dilakukan. Sekalipun itu sebenarnya secara manusia enggak normal. Tapi Abraham tetap melakukannya. Dia taat mempersembahkan Ishak. Dia membawa Ishak ke atas bukit dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Dan Alkitab tulis, Abraham menyembah Tuhan di atas bukit. Apakah ada sound system? Apakah ada cara yang bagus? Apakah ada liturgi yang luar biasa? Apakah ada lighting yang luar biasa? Apakah kumpul orang-orang banyak di sana di atas bukit? No. Enggak, saudara. Cuman Abraham dan Ishak dan Tuhan. Mereka mengalami sebuah perjumpaan pribadi. Di mana Abraham datang dengan ketaatan. Dan itulah yang disebut dengan penyembahan, saudara. Begitu juga dalam kehidupan kita hari-hari ini, saudara. Bahwa Tuhan mau gereja yang sejati lahir hari-hari ini. Gereja yang bukan sekedar menyanyikan lagu-lagu rohani. Oh, lagu rohani baik. Tapi kehidupan yang sesuai firman dikatakan itu lebih baik. Melayani pekerjaan Tuhan itu baik. Melayani pekerjaan Tuhan di gereja sebagai pembicara,
hamba Tuhan, sebagai pemimpin pujian, pemain musik, penerima tamu, saudara mungkin sebagai gembala FA, saudara sebagai penginjil, saudara sebagai apapun dalam pelayanan, itu baik. Tapi waktu kita memiliki belas kasihan kepada jiwa-jiwa orang yang membutuhkan, bahkan pada saat kita nggak baik keadaan kita, tapi kita harus menolong orang. Itulah yang disebut dengan ketaatan, itulah penyembahan. Waktu di masa sulit, Tuhan mau untuk kita tetap mengucap syukur. Saya mau katakan, itulah ketaatan, itulah penyembahan. Waktu di masa sulit, kita dilukai, kita dibuang, kita nggak dianggap. Kita disakiti hati kita. Tapi tetap kita melepaskan pengampunan. Kita bisa menerima pasangan kita, mengampuni. Saya katakan, itulah ketaatan, itulah penyembahan yang sejati. Amin, saudara. Inilah yang disebut dengan gereja yang sejati. Yang tidak fokus lagi kepada acara-acara, ritual, kepada gedung. Yang menganggap kalau gak ada gedung gak enak, gak ada sound system gak enak. No, bukan itu. Tapi ketaatan dalam hidup kita. Inilah gereja yang Tuhan mau, saudara. Makanya, semua ritual-ritual, semua acara akan binasa. Dan hari-hari ini mungkin sulit untuk kita bikin KKR besar lagi. Buat acara Natalan kumpul bersama seperti kemarin akan sulit, saudara. Ada sebuah cerita dari teman saya yang di luar negeri. Beberapa waktu lalu mereka boleh beribadah bersama kembali, saudara. Tapi hanya 2 kali pertemuan. Setelah itu pemerintah menyatakan bahwa gereja harus tutup kembali. Karena jumlah penyakit, pandeminya semakin besar, semakin membahayakan. Akhirnya gereja tutup kembali, online kembali, beribadah di rumah-rumah kembali, saudara. Mari saudara, hari-hari ini saudara. Mungkin gereja enggak dihancurkan sama seperti zaman dulu. Seperti bait Allah. Tapi mari kita sedang mengalami pergeseran dalam peribadahan kita, saudara. Yang kita sebut dengan gereja new normal. Nah inilah gereja new normal. Bukan lagi fokus kepada gedung, tapi fokus kepada kehidupan kita. Amin, saudara. Ini saudara lihat. Hal yang kedua. Setelah bangun bait Allah yang pertama dihancurkan, maka dibangun kembali bait Allah itu, saudara. Bait Allah Salomo dibangun kembali. Dan disebut sebagai bait Allah yang kedua. Dan dibangun sejak zaman Nehemia sampai zaman Herodes, saudara. Dan apa yang terjadi? Waktu bait Allah yang kedua ini dibangun oleh Nehemia sampai pada zaman Yesus lahir, saudara. Yesus hidup. Tahukah saudara, sekitar tahun 70 Masehi, kembali bait Allah kedua ini dihancurkan oleh Jenderal Titus, saudara. Dan bait Allah ini menjadi puing-puing. Nah, mari perhatikan. Mari kita perhatikan sejarah yang terjadi ini. Supaya kita mendapat kebenaran, saudara. Waktu bait Allah yang kedua ini dihancurkan, saya bisa tahu perasaan bagaimana bangsa Israel hari itu. Mereka merasa bahwa, aduh, bait Allah ini dibangun dengan bersusah payah. Bahkan waktu mereka ada di dalam pembuangan, mereka mendapat kasih karunia untuk membangun bait Allah yang kedua. Tapi kenapa sekarang malah bait Allah ini dihancurkan kembali? Bahkan seolah-olah, kenapa? Apakah Tuhan gak membela baitnya, gedungnya ini? Kok seolah-olah dibiarkan kalah, dibiarkan hancur, dibiarkan habis. Bahkan Yesus sendiri waktu sebelum Yesus disalibkan, Yesus menubuatkan sendiri tentang bahwa bait Allah akan dihancurkan. Bahwa tidak akan ada batu yang tersusun satu dengan yang lain. Dan itu terjadi, saudara. Bagaimana bait Allah ini hancur total. Seluruh perabotannya, bahkan emas-emas yang ada di tembok-temboknya, saudara. Kalau saudara tahu itu dibakar habis, dilelehkan, saudara. Dan tidak ada satupun yang tersisa, semuanya diangkut ke Babel, saudara. 2
Dua kali bangsa Israel ini menerima pembelajaran tentang kehancuran bait Allah secara fisik. Tapi mereka nggak pernah menangkap esensi sesungguhnya apa itu bait Allah yang Tuhan mau, saudara. Makanya mereka ngotot sampai hari ini bahwa bait Allah ketiga harus akan dibangun. Ya, ada banyak sekali nubuatan-nubuatan. Mereka percaya kepada sebuah nubuatan, ini bait Allah harus segera dibangun yang ketiga. Bahwa tandanya akan ini. Oh, mereka sudah ciptakan teknologi apapun, perencanaan strategi apapun, saudara. Bahwa bait Allah akan dibangun yang ketiga ini, saudara. Sampai hari ini, saudara. Dan belum terjadi, saudara. Sampai hari ini segala upaya sudah dipakai oleh mereka. Tapi tahukah saudara, kedua kali waktu bait Allah dihancurkan, bahwa sebenarnya apa yang Tuhan mau bicara kepada setiap kita sebagai umat Israel rohani. Bait Allah yang pertama dihancurkan supaya setiap kita menerima esensi bahwa bait Allah gereja bukan lagi sebuah liturgi, tapi ketaatan kehidupan kita. Yang kedua, bait Allah dihancurkan kembali. Bukan lagi bait Allah kepada gedung atau tempat, tapi sebenarnya apa yang esensi dari kerobohan yang kedua, bahwa kitalah bait Allah itu sesungguhnya. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Beginilah firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara perhatikan, ini jelas sekali firman Tuhan dikatakan. Bahwa bait Allah itu sebenarnya yang sejati adalah kehidupan kita. Tidak tahukah kamu bahwa kamu, saudara dan saya, kehidupan saudara dan saya, kita adalah bait Roh Kudus. Yesus datang ke dunia, dia enggak menebus gedung gereja, yang dia tebus saudara dan saya. Supaya setiap saudara dan saya, kita ini menjadi baitnya. Supaya dia tinggal di dalam kita. Bangsa Israel jasmani masih sibuk akan membangun bait Allah ketiga. Dan sampai saat ini mereka belum berhasil. Tapi Yesus datang dan dia telah membangun bait Allah yang ketiga itu, saudara. Sekalipun belum sempurna, nanti kelak satu hari waktu Yesus datang kembali, Tuhan datang kembali, kita akan disempurnakan. Dan bait Allah ketiga yang sedang dia sempurnakan adalah hidup saudara dan saya. Sesuai yang tertulis dalam 1 Korintus ini, saudara. Waktu kita menjadi baitnya, waktu kita menjadi gerejanya di akhir zaman ini. Saya mau katakan, gereja enggak lagi terbatas dengan tembok. Gereja enggak lagi terbatas dengan denominasi. Waktu kita sadar bahwa kita adalah baitnya, gereja enggak akan pernah mengalami kesulitan dengan birokrasi dan segala macam. Tapi kita akan menjadi gereja yang tidak terbatas. Yang setuju katakan amin. Inilah gereja yang disebut dengan sebuah dimensi yang baru. Gereja yang tidak terbatas. Yaitu waktu Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Dan kita sadar kitalah gerejanya. Saudara. Artinya apa? Artinya begini. Kalau di pasar, mungkin di pasar gak mungkin dibangun ibadah. Dibangun tempat ibadah, dibangun gereja. Siapa bilang? Kalau kita sadar bahwa gereja itu kita. Waktu di pasar sekalipun, di mana ada kita ada di situ. Dan di situ Injil dibagikan. Ada kesaksian. Ada pujian penyembahan di tengah-tengah pasar karena kita mungkin bekerja di sana. Semua katakan, ada gereja di sana, saudara. Amin. Di kantor-kantor,
Di mana waktu kita ada di situ, kita bersaksi, kita menyampaikan tentang kebaikan Tuhan yang kita alami. Kita bersaksi, kita mendoakan orang-orang yang membutuhkan doa-doa kita. Waktu bagaimana hidup kita menjadi berkat, ada di dalam kantor itu. Saya mau katakan, di situ sudah ada gereja, saudara. Di situ ada bait Allah. Bahkan di tempat yang gelap, penuh dosa sekalipun. Tapi di mana waktu ada orang-orang Kristen yang menyampaikan firman, menyampaikan kebenaran firman, saya mau katakan, di situ loh sudah ada gereja yang sesungguhnya. Bisa ada di mana saja, saudara. Kalau dulu kita pikir, oh di gereja ini mimbarnya kudus, sudah diurapi. Ya. Semua ruangan diurapi, dikuduskan. Saya mau katakan, hari ini yang dikuduskan kita, saudara. Amin. Kitalah yang dikuduskan sebenarnya. Supaya kita menjadi alat yang kudus. Menyampaikan firman yang kudus. Supaya kita menyalurkan Roh Kudus, kuasa, kesembuhan mujizat dimanapun kita berada. Lihat, inilah bait Allah ketiga yang Tuhan sudah bangun. Yaitu hidup saudara dan saya. Tangan Tuhan sendiri yang membangunnya. Melalui tubuh dan darahnya yang mahal. Kita dibangun. Dan bahkan dalam Matius 16 ayat 18 dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan dikatakan alam maut tidak akan menguasainya. Artinya apa, saudara? Gak usah takut dengan alam maut. Gak usah takut dengan kehancuran. Bait Allah yang pertama mungkin Tuhan bisa izinkan, bisa dirobohkan. Bait Allah yang kedua dibangun, dirobohkan kembali. Itu artinya alam maut menguasai. Tapi bait Allah yang ketiga yang ini yang luar biasa. Bait Allah dalam perjanjian baru. Adalah kita umat tebusan Tuhan. Dan Tuhan katakan alam maut tidak akan menguasainya. Amin, saudara. Mari pakai hidup kita sebagai gerejanya, sebagai baitnya. Mungkin ke depan kita merasa bahwa kita nggak bisa ke gereja, ke gedung gereja, ibadah seperti normal. Saya mau katakan, saudara tetap gereja. Hadirat Tuhan tetap ada di rumah saudara. Mungkin hari-hari ini pelayanan-pelayanan sudah nggak seperti dulu lagi, saudara. Gak bisa mengumpulkan jemaat yang terlalu besar, yang terlalu banyak. Mengunjungi orang-orang, mengumpulkan buat KKR di tempat-tempat terbuka, gak bisa. Ya, semuanya mengalami pergeseran. Sejak bait Allah dihancurkan, bangsa Israel mereka mulai berubah cara kehidupan beribadah mereka. Dari tempat yang berkumpul di satu tempat, mereka mulai berkumpul dalam kelompok-kelompok yang kecil-kecil, saudara. Sinagog-sinagog yang kecil. Mereka mulai mengajarkan, membagikan firman di rumah-rumah mereka. Bahkan pendidikan-pendidikan bagaimana hidup takut kepada Tuhan dalam keluarga mereka masing-masing. Dari rumah ke rumah, setiap rumah masing-masing, saudara. Itulah gereja yang sesungguhnya yang Tuhan mau hari-hari ini. Hari ini kita akan menjangkau lebih banyak orang. Hari ini kita akan menjangkau sampai ke bangsa-bangsa. Dengan tidak terbatas dengan tembok, dengan gedung, dengan acara. Tapi melalui rumah-rumah, melalui kehidupan kita, kita mau membagikan dan kitalah sebagai pembawa hadirat Tuhan. Ayat terakhir, Galatia pertama ayat yang 15 sampai yang ke-16. Apa yang dikatakan oleh Paulus tentang kehidupan gereja. Galatia pertama ayat 15 sampai 16 dikatakan, tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. 16, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Wah, ini luar biasa ini ayat. Dikatakan, kita ini dipilih sejak dalam kandungan.
Dan kita dipanggil bukan karena hebat kuat kita, tapi karena kasih karunia. Kita dipilih, kita dipanggil karena kasih karunia. Untuk apa, saudara? Ini dikatakan ayat 16. Berkenan menyatakan anaknya di dalam kita. Menyatakan Yesus di dalam kita. Supaya dikatakan, aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa. Saya mau katakan, di masa yang sulit, gereja akan tetap berbuah. Bukan karena pelayanan yang seperti dulu bisa kumpul-kumpul, no. Tapi karena ada Yesus, Tuhan tetap di dalam kita. Setiap kita akan dipakai Tuhan, karena kita adalah gerejanya. Setiap kita akan bisa menyembah Tuhan, karena kitalah gerejanya. Dimanapun kita bisa menyembah Tuhan. Ya, inilah. Dan yang terakhir saya mau sampaikan, bahwa kita, saudara dan saya, kita bukan jemaat gereja, tapi kita adalah gerejanya. Gereja yang sejati harus penuh dengan hadirat Tuhan. Mungkin ke depan new normal kita berpikir, wah gereja nggak bisa banyak lagi. No, gereja bukan masalah banyak dan sedikit. Tapi bagaimana gereja berbicara tentang ada nggak ketaatan dari setiap pribadi kita sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan. Dan yang kedua, gereja bukan lagi bicara gedung atau ritual. Tapi mari gereja ini berbicara tentang kehidupan kita. Tuhan yang ada di dalam kita. Tuhan yang bergerak di dalam kita. Dan kita menjadi berkat. Berbuah. Ada enggak dalam kehidupan kita mengeluarkan kasih, sukacita, damai sejahtera. Sehingga setiap orang bisa merasakan hadirat Tuhan. Bisa merasakan, oh ini Tuhan yang bekerja dalam hidupmu. Dan mereka diberkati. Mari sama-sama saudara hari ini, kita sadar bahwa kitalah gerejanya, kitalah baitnya. Di mana ada kita, di mana ada ketaatan, di mana ada penyembahan yang sejati dalam kehidupan kita. Di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada gereja. Di tempat-tempat yang paling sulit, di tempat-tempat yang paling gelap, dimanapun berada, gereja bukan semakin kecil, tapi gereja akan semakin besar. Yang setuju katakan, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu yang kami terima hari ini membuat kami sadar. Sekalipun mungkin kami gak bisa datang ke gereja karena 1-2 hal, tapi bukan berarti tidak ada hadirat-Mu. Jikalau mungkin kami gak bisa lagi melayani seperti dulu karena ada banyak hal pelayanan-pelayanan yang tidak bisa dilakukan secara normal lagi. Tapi bukan berarti kami berhenti untuk berbuah. Kami akan terus berbuah dan menghasilkan buah. Sebab Engkau tinggal di dalam kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat hadirat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan berkati kepada setiap umat-Mu Tuhan. Supaya setiap kami yang mendengar firman ini kami semakin diteguhkan bahwa kamilah gereja yang sesungguhnya, kehidupan kamilah, dan tinggallah di dalam kami Tuhan. Betahlah tinggal di dalam hati dan kehidupan kami, sebab kami adalah memang bait-Mu. Bangunlah kehidupan kami, bangunlah Tuhan, kehidupan jemaat-Mu Tuhan, sebagai gereja-Mu. Sempurnakan Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya, yang datang dengan senang hati-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat
hadirat kudusmu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu memenuhi hatiku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Syakaralabaralabara, kiralabaralabaralabaralama ya syana ya ralamu. Di dalam hadirat-Mu kami boleh kekuatan-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kekuatan baru Kau nyatakan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami ada bersama-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu. Kami boleh disegarkan, kami boleh dikuatkan, kami terima ketenangan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh, syaralabaralamu, kiaralamayaralamayaralamu. Haleluya Yesus. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan terus mengalir dalam hidup kami. Terima kasih kami menikmati sepanjang ibadah ini. Kami rasakan jamahan kasih Tuhan, kekuatan yang baru, bahkan kesembuhan itu boleh mengalir buat setiap kami. Yang lemah kami dikuatkan, yang miskin kami percaya hidup kami diberkati oleh Tuhan, yang sakit kami sudah disembuhkan oleh Tuhan. Dan kami percaya kami punya pengharapan tentang hari depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kalau sebentar ini kami selesaikan ibadah ini. Kami ingin menyerahkan hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami sepanjang minggu ini dalam tangan kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau angkat tangan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengangkat tangan kami, satu tanda. Kami ingin mengatakan kepadamu ya Tuhan, di luar Engkau kami tidak mampu berbuat apa-apa. Biarlah tangan-Mu yang memegang kami, dengan tangan-Mu yang penuh kekuatan, penuh dengan kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ini kami anak-anak-Mu, kami siap menyambut berkat yang terbaik, yang dikaruniakan Bapa segala terang, buat kita semua yang mengasihi Dia. Berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, turun atas kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Shalom. Selamat datang di 1, 2, 3 Kids Home Learning. Nah, nanti kalian yang ikuti
One Two Three Kids Home Learning mau ngapain aja ya? Tentunya kita akan main yang seru setiap hari. Kayak gini nih mainnya setiap hari. Saatnya opening. Story time. Mana ya kira-kira yang makanan sehat? 1, 2, 3, Olahraga. 5, 6, 7, 8. Ini hasil hitungan. Berhitung itu mudah. Ditambah 3 sama dengan kita hitung ya. 1. Saatnya Profesor Cilik beraksi. Kita isi 15, total yang kecil isinya 12. Tirukan yuk. Bu, Bek. Masih ada kegiatan lain. Ada craft, painting, dan seru-seruan. Kayak gitu tuh. Kalau di One Two Three Kids setiap hari kalian akan main yang seru-seru dan menyenangkan. Ayo cepat gabung di One Two Three Kids Home Learning.